Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Wahyudi dengan NIM 2010103101 dari kelas ESY 20 IHBHP. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun pernyataan yang diberikan oleh Ibu Kris Wulandari MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Selamat menyaksikan. Pernyataan yang pertama, tidak terdapat perbedaan tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro, Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi yang kita bahas di kelas, dengan tujuan berekonomi dalam Islam. Saya pribadi tidak setuju dengan pernyataan ini, sebab terdapat perbedaan dalam pandangan Todaro dan Amartya Sen tentang tujuan pembangunan ekonomi dengan tujuan berekonomi dalam Islam. Todaro di dalam bukunya Economic Development mengemukakan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kemudian Amartya Sen di dalam bukunya Development as Freedom berpendapat bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu untuk memilih dan mencapai kebebasan. Sementara itu, dalam pandangan Islam, tujuan pembangunan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan yang holistik, yaitu selain kecukupan ekonomi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual yang dapat memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan seimbang. Dalam Islam, tujuan berekonomi tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan materi semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan upaya memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tujuan pembangunan ekonomi menurut Todaro dan Amartya Sen lebih fokus pada aspek kesejahteraan ekonomi. Sementara tujuan berekonomi dalam Islam lebih holistik atau menyeluruh, mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral yang dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup manusia. Pernyataan yang kedua, lower income country dan lower middle income country memiliki pendapatan per kapita kurang dari sekitar 4.000 US dollar. Fakta ini menyebabkan kelompok negara tersebut sulit mengejar keterketinggalan menjadi high income country yang memiliki pendapatan per kapita minimal 12.000 US dollar. Ya, pertanyaan ini tersebut sebagian besar benar dan saya pribadi setuju, sebab lower income country dan lower middle income country memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah daripada high income country. Menjadi lower income country atau lower middle income country tentu dapat mempersulit negara-negara tersebut untuk mengejar keterketinggalan dan menjadi high income country karena pendapatan per kapitanya yang terbatas. Selain itu, harus diakui bahwa terdapat perbedaan dalam kategori income country yang digunakan oleh World Bank, terutama dalam hal nilai ambang batas antara kategori. Misalnya, lower middle income country memiliki kisaran pendapatan per kapita antara 1.000 hingga 4.000 US dollar. Sementara high income country memiliki kisaran pendapatan per kapita lebih dari 12.000 US dollar. Oleh karena itu, kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara dalam mencapai high income country dapat bervariasi tergantung pada kategori pendapatan yang diberlakukan oleh World Bank. Kita masuk pernyataan yang ketiga. Negara maju dicirikan dengan fase high mass consumption. Pernyataan tersebut sebagian benar dan saya pribadi setuju. Negara maju biasanya ditandai oleh fase high mass consumption, di mana konsumsi masyarakat meningkat secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada tahap ini, masyarakat memiliki akses yang lebih luas ke produk-produk konsumsi dan layanan-layanan, dan permintaan akan barang dan jasa menjadi semakin besar. Fase ini diawali dengan adopsi teknologi dan kemajuan industri yang memungkinkan biaya produksi massal dan pengurangan biaya produksi. Pernyataan yang keempat, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, negara maju tidak perlu menambah tingkat tabungan. Hal ini karena rasio kapital terhadap output besar. Saya pribadi tidak setuju dengan pernyataan ini. Sebab meningkatkan tabungan memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Tabungan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas produksi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Melalui investasi, produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan dan output dapat diperbesar. Namun, meskipun tingkat tabungan penting, itu bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Rasio kapital terhadap output atau produktivitas kapital juga merupakan faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika negara memiliki rasio kapital terhadap output yang tinggi, artinya negara tersebut dapat memproduksi lebih banyak output dengan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi juga dapat membantu meningkatkan rasio kapital terhadap output. Jadi intinya, tingkat tabungan dan produktivitas kapital keduanya merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika hanya meningkatkan salah satu faktor tersebut, tidak akan cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Kita masuk pernyataan yang terakhir. Untuk meningkatkan kualitas pembangunan, suatu negara harus membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas. Peran negara hanya sebagai regulator yang menciptakan ekosistem pendukung. Pernyataan ini cukup kontroversial dan mungkin akan ada beberapa sudut pandang yang berbeda terkait pernyataan di atas. Saya pribadi berpendapat setuju. Dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pasar bebas dapat membawa manfaat bagi negara, seperti peningkatan arus investasi dan kemajuan teknologi. Namun, perlu diingat juga bahwa ada risiko yang harus diwaspadai, seperti ketidaksetaraan ekonomi, dampak lingkungan, dan hilangnya kedaulatan ekonomi. Penting bagi negara untuk memiliki peran aktif dalam pembangunan ekonomi. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pemain dalam ekonomi. Peran negara dapat mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, promosi ekspor dan pengaturan sistem perpajakan dan peraturan yang mengatur perdagangan. Selain itu, negara juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam pembangunan ekonomi. Negara harus mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan adil, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dan pembangunan ekonomi yang terjadi. Jadi secara keseluruhan, pendekatan yang tepat adalah mencari keseimbangan antara pembukaan diri terhadap perdagangan internasional dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian, termasuk Ibu Kris Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata ataupun beberapa pernyataan yang kurang tepat. Saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.